Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kembali kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, panjang umur. Dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan pada siang hari ini, doa-doa yang kita panjatkan pada siang hari ini diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu dan tetap tercurahkan kepada manusia paling mulia akhlaknya, pemimpin dunia hingga akhirat, paduka yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat dan salam juga tercurahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita umatnya semoga kelak mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib naik mimbar, izinkanlah kami dari DKM Al-Haqqul Mubin Pegangsaan untuk menyampaikan beberapa maklumat yang berkenaan dengan pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, Jumat tanggal 10 Januari 2025 yang bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1446 Hijriah. Adapun infak Jumat yang lalu pada tanggal 3 Januari 2025, alhamdulillah telah terkumpul dana sebesar 7.617.500 rupiah. 7.617.500 rupiah. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para jamaah yang telah mengisikan sebagai rezekinya, dan mudah-mudahan Allah akan menggantinya dengan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Adapun petugas pada siang hari ini, alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita guru kita Al-Karam Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Juhdi Naim SH sebagai khatib dan imam. Dan alhamdulillah juga sudah ada di tengah-tengah kita Saudara Miftahul Maulana sebagai muazzin. Sebelum kami lanjutkan, tak bosan-bosan kami mengimbau kepada para jamaah untuk mengisi saf-saf yang terdepan terlebih dahulu, agar kita memberikan kesempatan kepada teman-teman kita yang datang belakangan, sehingga tidak melangkahi bahu daripada bapak-bapak sekalian. Dan juga kami menghimbau kepada para jamaah yang masih duduk-duduk santai di teras masjid atau duduk-duduk santai di parkiran untuk bisa segera naik ke atas ke lantai 2, karena di lantai 2 kami lihat masih kosong, dan agar bisa memaksimalkan di lantai 2. Dan juga kami mengimbau kepada para jamaah untuk mematikan sementara ponselnya atau mensilenkan demi kekhusyuan salat berjamaah kita. Adapun pengumuman yang lainnya, kami dari DKM Al-Haqqul Mubin Pegangsaan 2
masih menerima pendaftaran untuk para jamaah sekalian yang ingin mengikuti program tahsin. Bagi yang berminat bisa segera menghubungi sekretariat masjid ba'da sholat Jumat. Dan juga kami mengimbau dan mengingatkan, karena ini memasuki pada bulan Rajab, marilah sama-sama kita memperbanyak amal-amal saleh, terutama berpuasa dan yang lain sebagainya, karena di bulan ini Allah melipat gandakan pahalanya. Selanjutnya kami juga menginformasikan kepada para jamaah, kami masih membuka program wakaf Al-Quran yang bisa jamaah ikuti atau jamaah bisa mendaftarkan, bisa langsung ke sekretariat masjid. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk yang terakhir, marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Yang pertama, Fatihah ini kita hadiahkan, kita kirimkan kepada arwah almarhum almarhumah orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan dengan karamah daripada suratul Fatihah, Allah ampuni segala dosa mereka, Allah maafkan segala kesalahan mereka, dan kelak Allah masukkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita mohon pula kepada Allah dengan karamah daripada suratul Fatihah. Mungkin saat ini ada teman-teman kita, tetangga kita, sanak famili kita sedang sakit. Mudah-mudahan dengan karamah daripada suratul Fatihah, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita mohon kepada Allah dengan karamah daripada suratul Fatihah, kita yang hadir, mudah-mudahan Allah selalu berikan kita panjang umur, sehat badan, sehat batin, dan juga Allah berikan kita rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah, yang semuanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita berdoa, semoga anak-anak kita yang sedang sekolah, yang sedang mondok, mudah-mudahan Allah jadikan mereka anak-anak yang saleh dan salehah. Allah berikan kemudahan dalam menuntut ilmu, Allah berikan ilmu yang bermanfaat dari dunia hingga akhirat. Amin dan ya rabbal alamin. Wabil khusus kita bacakan suratul Fatihah. Barusan ada wakaf Al-Quran dari saudara Adi Maja dari seksi PEB P2 sebanyak 10 paket yang pahalanya dihadiahkan buat orang tua beliau almarhum Bapak Hamid Hanan bin Samsuri. Mudah-mudahan segala niat daripada Bapak Adi Maja dikabul Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang Bapak almarhum Hamid Hanan, semoga Allah ampuni segala dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya, dan kelak Allah masukkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya'i wal mursalin al-imam al-kamil fi dunya wad din al-hadi ila siratal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa ila akhir ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian yang begitu banyaknya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada manusia budiman, insan pilihan,
manusia pemilik syafaatul uzma, manusia pemilik akhlakul karimah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita berada di dalam bulan Rajab, bulan yang mulia, bulan ampunan, di mana pada saat kita ini diperingati bahwasanya kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk banyak-banyak membaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Dan pada kesempatan ini pula saya akan mengutarakan dua kisah yang terjadi pada saat Isra dan Mi'raj. Pertama pada saat Isra, yang kedua adalah pada saat Mi'raj. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita sekalian. Perjalanan baginda Rasulullah tatkala Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, ada satu peristiwa yang dilihat oleh matanya baginda Rasulullah SAW sendiri, sehingga beliau sampaikan kepada umatnya yang bisa menjadi pelajaran buat kita sekalian. Karena apa yang dilihat oleh Rasulullah ini saat sekarang ini sangat otentik dengan keadaan dunia saat sekarang ini. Apa yang dilihat oleh Rasulullah tatkala beliau lagi Isra, perjalanan dari Mekah ke Palestina, beliau diperlihatkan oleh Allah bahwasanya beliau melihat satu kaum, yang mana satu kaum itu perutnya besar semua sebesar rumah. Ada satu kaum besar perutnya sebesar rumah, tersiksanya setengah mati. Bahkan Rasulullah melihat bahwasanya mata orang itu semuanya mata ketakutan. Kenapa demikian? Karena setiap hari pagi dan sore Allah Ta'ala memperlihatkan siksa neraka. Perutnya besar sebesi rumah, sehingga kalau orang lewat itu pada saat itu dilihat oleh Rasulullah, orang yang perutnya besar sebesar rumah ini selalu ketendang, tersiksa. Kalau ada satu gerombolan ada orang lewat itu perutnya selalu tertendang. Begitu tersiksanya orang ini. Maka ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Jibril, man huwa, siapa dia? Itu siapa orang itu? Bahwasanya mereka itu perutnya sebesar rumah dan matanya itu dengan mata ketakutan. Maka Jibril, maka berkata Jibril, ya Rasulullah, huwa akulur riba fid dunya, itulah orang-orang yang makan riba di atas dunia. Orang dulu tahunya riba itu rentenir, sekarang ganti kulit jadi pinjol. Orang punya masalah sedikit lari ke pinjol, pinjaman online. Kebanyakan urusannya jadi nggak beres. Kenapa urusannya jadi nggak beres? Karena Rasulullah memperingatkan kita sekalian dengan sabdanya, Innallaha yarfa'u malur riba al-barakah, bahwasanya Allah Ta'ala mengangkat keberkahan daripada harta-harta yang dia ribakan. Jadi kalau kita punya masalah pinjam sama riba, ada nilai ribanya sebesar apapun, masalah nggak bakal selesai. Kenapa? Karena keberkahan harta itu sudah diangkat oleh Allah. Keberkahannya sudah diangkat, harta yang diribakan itu keberkahannya diangkat oleh Allah, berkahnya diangkat, selamatnya diangkat, yang ada adalah masalah tambah masalah. Ini yang terjadi kalau kita makan riba. Ini yang terjadi kalau kita makan riba, masalah bukan selesai tapi makin bertambah-tambah. Utang nggak ketutup, seminggu sekali, sebulan sekali datangin debt collector, pala makin pusing, urusan nggak selesai. Kenapa? Karena harta yang diribakan itu diangkat keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu hadis Rasulullah juga bersabda bahwasanya orang yang sering makan riba, siapapun dia, dan yang meminjamin itu duit, meminjamin riba, dan yang mencatatnya, kata Rasulullah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanallah ala kulli riba, Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang makan riba, wa muwakilu, dan yang minjeminya, yang ngasihnya, dan yang mencatatnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekarang ini begitu hebat, masyaallah muslimin rahimakumullah. Hampir setiap saat
Pinjol itu begitu hebat nongol di HP kita, seolah-olah memberi pertolongan padahal menyiksa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi yang pertama kisahnya kala Isra, Rasulullah melihat bahwasanya orang-orang yang memakan duit riba, maka nanti perutnya akan sebesar rumah dan akan ditendang-tendang oleh orang dan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah min zalik. Kisah yang kedua tatkala Mi'raj, Rasulullah melihat bahwasanya ada orang soleh, orang alim nggak bisa masuk surga, ditunda masuk surganya. Orang soleh masuk surganya ditunda, orang alim masuk surganya ditunda, apalagi kita yang nggak soleh, yang nggak alim. Apa sebabnya? Maka ditanya oleh malaikat Jibril, bertanya pada Rasulullah, bertanya pada malaikat Jibril, ma sababahu ya Jibril, apa sebabnya ya Jibril? Maka malaikat Jibril berkata bahwasanya orang alim itu, orang soleh itu ditunda masuk surganya karena waktu di dunia dia pernah pinjam jarum jahit nggak dipulangin. Buat saudara pikirin, cuma gara-gara satu jarum jahit tidak dipulangin hak orang nggak dipulangin, jadi urusan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cuma satu jarum. Orang alim, orang soleh ditunda masuk surganya gara-gara dia pinjam jarum buat jahit bajunya, nggak dia pulangin. Makanya Rasulullah SAW berwasiat kepada kita sekalian, siapapun dia, kalau ada yang mati, kita disuruh satu keluarganya, satu ahlinya untuk berkata di depan mayit, di depan jamaah, berkata dia apanya? Ambil hak dunia, urusan dunianya diambil. Apa dia? Hutangnya ditanggung. Seorang bapak meninggal, anak harus berdiri, harus berbicara bahwasanya apabila bapak saya punya utang, punya urusan, saya sebagai anaknya menanggungnya, mengambilnya. Kenapa demikian? Karena hak orang siap berapapun besarnya akan jadi urusan di akhirat dunia wal akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berapapun besarnya. Bahkan satu riwayat menyatakan bahwasanya orang yang pulang ke rahmatullah, orang yang mati tatkala itu dia punya utang sebesar jisi jara, maka tidak tenang dalam kuburnya karena matinya membawa hak orang. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata Rasulullah, "Fala tagharra hayatud dunya." Janganlah kamu tertipu dengan kemegahan dunia. Dunia itu semuanya megah. Dunia itu semuanya enak kelihatannya. Sehingga kita ingin punya motor, kita kredit biar mewah kelihatannya. Pengen dibilang orang kaya, kita ngambil mobil, kredit lagi, semuanya kredit. Semuanya jadi riba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan orang yang mati bawa hutang riba, bahwasanya Rasulullah bersabda seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alladzina ya'kuluna riba, siapa yang punya hutang riba, hutang di dunia, la yakumuna, tidak akan bisa berdiri nanti di alam barzah, illa kama yakumuna, kecuali berdirinya itu seperti apa? Seperti syaitanan minal masi, seperti orang yang kesurupan. Jadi orang yang punya hutang mati bawa hutang, bawa hak orang, nanti kalau dibangkitkan oleh Allah dirinya itu seperti orang kesurupan. Sebagian ulama bilang bahwa orang itu akan bangkit dalam keadaan gila. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu serahkanlah hidup kita, segala urusan kita, segala kebutuhan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabil syadid. Apapun yang Allah berikan syukuri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sehari cuma dapat 100.000, alhamdulillah. Tetangga sebelah nggak dapat duit. Syukuri semua nikmat dari Allah dan akui itu, jangan dibantah. Akui bahwasanya hidup kita semua, kita mati karena Allah, kita hidup karena Allah, rezeki kita banyak karena Allah, kita miskin karena Allah. Semuanya adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan hanya untuk kesenangan dunia, kita halalkan segala cara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hanya ingin dipuji oleh orang, kita halalkan segala cara. Yang pasti kata Rasulullah, Allah Ta'ala angkat harta yang riba itu keberkahannya. Kalau keberkahan sudah diangkat,
maka yang ada adalah masalah dan masalah dan masalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu di tahun yang baru ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terakhir ada satu doa dari Imam Anas bin Malik. Hendaklah ini kita baca biar hidup kita sejahtera, hidup kita damai, diamalkan setelah sholat. Ada doa Imam Anas bin Malik. Beliau baca doa ini, maka seumur hidup beliau menjadi orang kaya, enggak kekurangan. Bahkan ilmunya, umurnya pun diberkahkan oleh Allah sampai 96 tahun. Bahkan anak-anaknya semua 16 orang, 16-nya jadi ulamanya Allah Subhanahu wa taala karena melazimkan doa ini. Apa doanya? Yang pertama, Imam Anas bin Malik baca doa apa? Allahumma barik li bi umri. Ya Allah, berkahkanlah umurku. Mintalah kepada Allah berkah umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allahumma barik li fi rizki. Ya Allah, berkahkan rezekiku. Setelah salat mintalah pada Allah, ya Allah, berkahkan rezekiku. Minta berkah rezeki. Enggak ada gunanya punya uang banyak enggak berkah, yang ada masalah yang banyak. Berkah itu adalah cukup. Berkah itu cukup, ada urusan, ada rezekinya. Makanya beliau minta apa? Berkahkan ya Allah rezekiku. Minta kita berkahnya rezeki kita, jangan minta banyak mulu. Banyak di antara kita miskin ke masjid, udah kaya enggak ke masjid. Miskin sholat, udah kaya enggak sholat. Kenapa? Pada tegarah hayat dunia. Tertipu oleh kemegahan dunia. Pakai doanya Imam Anas bin Malik, ya Allah berkahkan rezekiku. Jangan lupa diminta setiap saat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga doanya apa? Allahumma barik li fi auladi. Ya Allah berkahkan anak-anakku. Berkahnya bukan berarti minta anak banyak, berkahnya adalah supaya anaknya tetapkan iman dan Islamnya, jadikan anak-anak yang saleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. 16 anaknya berkat doa ini, 16 ya jadi ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di atas dunia ini jangan cari senang. Kalau kesenangan bisa pakai apa aja. Tapi cari apa? Cari keselamatan, cari keberkahan. Karena kita masih ada satu lagi tempat kita hidup nanti, yaitu di akhirat. Siapapun dia pasti nanti akan balik ke akhirat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita di dunia wal akhirah. Ta'ala berkahkan kita, selamatkan kita, keluarga kita, anak-anak kita semuanya dari dunia ila daril akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد متعرف بصدق اليقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولازموا الصلاة على خير الخلق الصلاة والسلام فقد أمركم الله تعالى بذلك وإرشادا وتعليما وإجلالا لقلب نبيك وتعظيما. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الآية وعلى آله وصحبه ومن والاه وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم توحيدنا وسلم إيماننا وسلمنا مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من بلاء الدنيا والعذاب الآخرة ومن شر الدنيا وشر الآخرة ومن آفات الدنيا وآفات الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله على كل شيء قدير. وناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله مرضاته ونحسن ويتوجه القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أعظكم ولذكر الله أكبر.